Shalom, puji Tuhan kita dipertemukan kembali dengan renungan suara gembala hari ini. Bapa, kami sangat berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saatnya kami akan mendasari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah hidup di dalam kasih. Dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita tidak mungkin bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam hidup bersama, kita harus mendasarinya dengan kasih di dalam kebenaran dan juga dengan ketulusan. Jadi yang pertama, mari kita harus berusaha untuk menyucikan diri. Menyucikan diri dari kecemaran. Jangan berbuat dosa. Jauhkanlah pikiran-pikiran negatif tentang orang lain. Berpikirlah positif, hargailah orang lain, terimalah orang lain dalam segala keberadaan mereka. Tidak peduli kaya, miskin, warna kulit, suku, bahasa, dan bangsa, kita harus menghargai dan jangan merendahkan orang lain sehingga kita terhindar dari perbuatan dosa. Sucikanlah dirimu. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha mentaati kebenaran. Seperti saat ini kita mendengar, membaca, dan memperhatikan firman Tuhan. Setelah kita tahu, setelah kita memahaminya, lakukan dengan baik kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan firman Tuhan itu dasar dari seluruh aktivitas kita, seluruh pekerjaan kita, seluruh keluarga kita. Semua yang kita lakukan berdasarkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Hiduplah dalam kebenaran dan jauhilah pelanggaran. Jauhilah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus berusaha mengasihi dengan tulus. Kita sekali lagi harus memandang orang lain dengan hormat, memandang orang lain dengan penghargaan. Jangan mencari pujian ketika kita menolong orang lain, ketika kita berkorban bagi orang lain. Lakukanlah dengan tulus ikhlas berdasarkan kasih Kristus, karena kita telah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus telah berkorban bagi saya dan saudara. Oleh karena itu dalam persaudaraan di dalam Kristus, kita harus mendasarinya dengan kasih yang tulus. Dengan ketulusan semua akan melegakan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, sucikanlah dirimu dari perbuatan dosa. Perkataan, pikiran, tindakan, perbuatan yang tidak berkenan kita tinggalkan dan kita buang. Hiduplah dalam kebenaran. Setiap firman yang kita dengar, pahami baik-baik dan lakukan dengan segenap hati. Dan juga kasihilah orang lain dengan tulus ikhlas. Motivasi yang murni harus terus kita jaga di dalam hati dan pikiran kita. Melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Mari menyucikan diri, mentaati kebenaran, dan mengasihi orang lain dengan tulus ikhlas. Karena kasih Kristus nyata dalam hidup kita. Dan kita harus hidup dalam kasih sebagai anggota tubuh Kristus. Bapa, kami mau berusaha untuk menyucikan diri seperti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Untuk berpikir positif dan menghargai orang lain, hidup dalam kebenaran, dan juga mengasihi orang lain dengan tulus.
Karena kami tidak bisa hidup sendirian, kami memerlukan bantuan orang lain. Kami harus saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Terlebih sebagai anggota tubuh Kristus, walaupun kami berbeda-beda dalam setiap talenta kemampuan, karena itu adalah pemberian Tuhan dengan tujuan supaya kami saling melengkapi, supaya kami saling memberkati. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang telah kami dengar saat ini. Mampukan kami bukan hanya untuk mendengar mengerti saja, tetapi juga melakukannya dengan taat dan setia. Sehingga kami hidup bersama berdasarkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.